penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan untuk suatu entitas. Bagaimana manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan informasi mengenai yang pertama, ada posisi keuangan perusahaan, dan juga yang kedua ada bagaimana kinerja perusahaan, dan yang ketiga ada arus kas entitas yang memberikan manfaat untuk sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kemudian ada laporan keuangan lengkap atau tingkat keutamaannya sama. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ada karakteristik umum laporan keuangan. Yang pertama, entitas yang laporan keuangan patuhi pada SAK atau standar akuntansi membuat pernyataan eksplisit kepatuhan kepada standar akuntansi keuangan. Kemudian entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik itu dengan pengungkapan ataupun materi penjelasan. Kemudian, dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, maka entitas akan memberikan pengungkapan. Kemudian yang berikutnya, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas atau kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa kecuali tidak material. Kemudian saling hapus, misal antara aset dan liabilitas, beban dan pendapatan, tidak dilakukan kecuali diizinkan oleh PSAK. Kemudian, frekuensi pelaporan setidaknya dilakukan secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun harus diberikan pengungkapan. Kemudian penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali tidak terjadi perubahan data, operasi entitas atau perubahan tersebut dinyatakan oleh suatu PSAK. Entitas itu sendiri menyajikan 3 laporan posisi keuangan yang disajikan pada yang pertama akhir periode berjalan, yang kedua akhir periode sebelumnya, yang ketiga atau yang terakhir awal periode. Jika entitas ini merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alat reklasifikasi. Kemudian ada struktur dan isi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Entitas menyajikan laporan keuangan sebagai berikut, dengan yang pertama ada nama entitas dan periode pelaporan. Kemudian yang kedua ada apakah laporan satu atau kelompok. Kemudian tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan yang terakhir pembulatan yang digunakan. Yang berikut adalah laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pos tambahan. Judul sub total boleh disajikan selama itu relevan. Kemudian penyajian aset lancar dan tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan,
maka digunakan urutan likuiditas. Kemudian, pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Pembeda lancar atau tidak lancar dibedakan berdasarkan realisasi atau penggunaan aset sebagai penyelesaian kewajiban dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada minimum line item, aset tetap. Kemudian yang kedua ada properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan yang tidak termasuk jumlah yang disajikan pada nomor 5, 8, dan 9. Kemudian yang kelima ada investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis sesuai PSAK 69, persediaan, piutang dagang dan piutang lain, kemudian kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58. Kemudian ada utang dagang dan utang lain, provisi, dan ada liabilitas keuangan yang tidak termasuk disajikan dalam nomor 11 dan 12. Liabilitas untuk pajak dan aset untuk pajak kini sesuai dengan PSAK nomor 46. Liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Kemudian, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Yang terakhir, ada modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk.